Salam sejahtera, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program yang memang menginspirasi setiap kita, karena program ini lahir dari hasil pengkajian riset dari para dosen UK Maranatha. Nah, saudara-saudara, mari kita awali dengan doa, supaya Tuhan menyertai percakapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu, di mana Engkau tetap berkarya. Kami ingatkan akan perkataan Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Allah bekerja, maka kami pun juga dipanggil terus berkarya. Karena Bapak berkati karya-karya yang sudah dilakukan oleh para dosen UK Maranatha, supaya karya-karya itu bukan hanya menginspirasi, tapi juga membawa daya pembaru. Tuhan, kami serahkan percakapan kami dengan Pak Riki. Tuhan menyertai dengan kasih sayang-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang setia. Amin. Ya, saudara-saudara, kita pada kesempatan ini akan membahas satu topik yang tidak kalah pentingnya, karena berkaitan dengan investasi, tapi ini investasi yang lain daripada investasi yang lain, yaitu investasi hijau. Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Riki Marusa. Silakan Pak Riki, pemirsa mungkin ingin mengenal lebih jauh tentang Pak Riki. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Nama saya Riki, saya dosen Fakultas Bisnis, Magister Akuntansi. Saya saat ini punya core di akuntansi manajemen, dan akuntansi manajemen itu termasuk CSR ya, lingkungan, atau sekarang banyak dikenal green investment, lalu ESG, ya semua berkaitan dengan itu. Dan bidang ini saat ini menjadi bidang yang kekinian karena terkait dengan kebijakan pemerintah yang menjadi anggota G20 ya. G20. Ya, Bapak menyelesaikan studinya di mana, Pak? Yang terakhir? Oh iya, Pak. Saya studi doktor di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Oh, baik. Jadi ini berkaitan dengan disertasinya Bapak, begitu? Betul. Materi ini? Betul. Ya, terima kasih Pak Riki. Ini satu topik yang sederhana ya, tampaknya sederhana, tapi di dalamnya bukan berarti sederhana. Ada kerumitan-kerumitannya ya. Investasi hijau. Pak, apa itu yang dimasukkan dengan investasi hijau yang Bapak kaitkan dengan judul di dalam tulisan Bapak tentang indeks SRA ya, ke hati atau seri ke hati ini ya, saya ucapkan dalam bahasa Indonesia ya. Silakan Pak Riki, supaya pemirsa makin ingin mengenal lebih jauh tentang apa itu investasi hijau. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta. Pemirsa sekalian, investasi hijau atau dalam bahasa Inggris green investment, ini adalah bagian yang saat ini sedang negara kita kerjakan, yaitu investasi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan itu diarahkan tidak hanya fokus pada ekonomi saja. Artinya ketika perusahaan itu menerima modal dari investor, mereka akan mempunyai laba atau keuntungan. Nah, laba keuntungan ini biasanya dulu-dulu itu yang dikejar utama. Namun, perusahaan sendiri punya dampak dalam operasionalnya, yaitu dampaknya bisa ke lingkungan atau kepada karyawan. Artinya bagaimana sistemnya fairness-nya itu masalah sosial. Juga berkaitan, makanya investasi hijau ini tentu bagaimana memberikan gambaran bagaimana perusahaan-perusahaan sudah tidak mengelola operasionalnya secara tradisional lagi, yang hanya fokusnya ke ekonomi, tapi juga ke sosial dan lingkungan, seperti itu. Iya. Wow, ini tentang supaya kita tidak hanya investasi hanya dari sudut finansial, tapi juga ada investasi yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, plus yang tidak kalah pentingnya adalah
lingkungan, ya, ekologi. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, Pak, di dalam konteks ini tadi telah Bapak sebutkan secara sekilas bahwa indeks SRI ke hati ini atau Sri ke hati ini berkaitan dengan G20 ya Pak ya. Wah, ini menarik sekali, ini berarti berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan juga arah dari para pemerintah di dunia ini. Silakan Pak, kaitannya bagaimana G20 itu? Jadi G20 itu punya sasaran, ada dua, namanya Sherpa. Sherpa-nya itu bagaimana negara-negara anggota di dalam G20 itu mereka dapat survive dari krisis ekonomi terutama itu dari masalah keuangan. Jadi istilahnya mereka sustainable, dapat berkelanjutan. Nah, tapi bukan hanya keuangan saja, masalah lingkungan juga ternyata jadi masalah krusial dan juga sosial terutama. Nah, hal ini selain G20 itu didukung juga oleh PBB terutama yang menginisiasi hal seperti ini. Jadi PBB itu memfasilitasi negara-negara di seluruh dunia bagaimana mereka untuk tidak hanya fokus ke ekonomi dalam hal-hal industri, tapi mereka juga memperhatikan lingkungan dan sosial. Ya, tadi kaitan dengan G20 Pak, ini kira-kira mungkin supaya pemirsa itu mengetahui kaitannya. Kira-kira G20 itu mulai muncul sekitar tahun berapa ya Pak? G20 ini resminya awal-awalnya 2008 itu krisis, lalu dari G7 itu mereka merasa kelompok ini tidak mampu mengantisipasi, terutama negara-negara Asia banyak kolaps ya saat itu. Jadi karena hal itu membentuk G20. Nah, cuma resminya ini kalau nggak salah 2005, 2006 itu mereka mulai. Tapi KTT-nya sendiri atau pertemuan konferensi tingkat tinggi itu rasanya mulai 2007-2008. Cuma gitu, fokus ke lingkungannya itu mulai 2010 Pak. Begitu ya. Nah, ini saya kira penting ya, supaya kita mulai disadarkan bahwa tidak cukup kita punya investasi finansial, tetapi lingkungan kita ini hancur begitu. Nah di dalam indeks SRI itu ya, Sri ke hati itu disebutkan menjadi indikator investasi bagi investor dan manajer investasi untuk menentukan perusahaan publik mana yang mempunyai kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan secara keberlanjutan, begitu kan? Nah, ini hanya pertanyaan saya, Pak. Apakah memang sebelumnya, ya, atau saat itu belum ada indikator, ya, investasi lain bagi investor dan manajer investasi, sehingga sekarang dijadikan indikator. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Baik, Pak Pendeta. Pemirsa sekalian, SRI ke hati ini atau Sri ke hati ini produk investasi hijau atau indeks investasi hijau pertama di Indonesia. Sekaligus tahun 2009 pertama di ASEAN. Dan kedua di Asia. Mungkin yang pelopor, dugaan saya, yang pelopor pertama itu Jepang, karena negara Asia yang cukup maju ya. Tapi kalau untuk di dunia mungkin sudah ada yang MSCI. Tapi yang untuk konteks Indonesia dan menyangkut lingkungan atau biodiversity atau keanekaragaman hayatinya Indonesia itu sendiri, itu Sri ke hati itu yang pertama. Ya, itu satu hal yang luar biasa ya, terobosan ya. Tapi itu baru muncul tahun 2000-an, sekitar 2008 begitu. 2009. Oh, 2009 ya. Mulai diresmikan ya, gitu ya. Dengan Bursa Efek Indonesia. Pak, kalau Bapak menyebutkan bahwa Sri ke hati itu menjadi apa ya, semacam indikator gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira mekanisme untuk memilih dan mengulas emiten ya dalam daftar konstituen indeks Sri ke hati itu kan Bapak sebutkan ada 3 tahap.
Nah, mungkin dalam hal ini pemirsa ingin tahu ya, tahap-tahap apa yang ada di dalam indeks Sri Kahati itu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pemirsa sekalian, indeks Sri Kahati ini menyeleksi emiten-emitennya berdasarkan 3 hal. Ya. Yang pertama itu aspek core bisnisnya itu tidak menyangkut perjudian, pornografi, pestisida, nuklir, tembakau, alkohol, perjudian. Itu perusahaan-perusahaan yang punya core bisnisnya di sana itu pasti tidak akan masuk di indeks Sri Kahati. Lalu yang kedua, bukan hanya hal-hal tersebut, indeks Sri Kahati juga memikirkan profit bagi investor. Jadi yang masuk ke dalam indeks Sri Kahati itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi cukup besar. Ya, modalnya ya itu ya. Betul. Dan salah satunya termasuk kalau dalam istilah di para investor big cap. Jadi yang kapitalisasinya besar. Big ya. Dan kalau dari angka itu lebih dari 1 triliun punya kapitalisasi pasarnya. Oh, besar sekali. Dan mereka punya ini, kalau saya menggunakan istilah akuntansi, PER-nya atau price earning ratio-nya itu positif. Artinya antara harga saham dengan laba yang dihasilkan itu kenaikannya itu searah. Jadi labanya naik, harga sahamnya naik. Jadi betul-betul harga saham naik itu karena perusahaan tersebut menghasilkan laba yang tinggi. Jadi cukup profit. Lalu yang ketiga, perusahaan ini juga yang diseleksi adalah perusahaan-perusahaan yang fokus ke sosial, punya tata kelola. Tata kelola ini kaitannya dengan transparansi. Jadi kalau misalnya karyawan di satu perusahaan, itu ada nggak sih aturan tentang asuransinya kalau mereka kecelakaan, dan betul-betul diungkap ya, ada di websitenya, ditampilkan, ada aturannya. Lalu besar gaji dari pimpinannya atau CEO-nya itu berapa? Apakah sesuai dengan regulasi? Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak di-expose, disembunyikan. Nanti ada bagian yang gajinya ketinggian, ada bagian yang menahan berita yang di bawah, yang udah nggak ada fasilitas, nggak ada keamanan kerja. Nah, itu merupakan bagian HAM-nya ya Pak. Jadi itu juga disorot oleh Sri Kahati. Itu. Saya menangkap ada sebuah nilai yang sangat berharga dalam indeks Sri Kahati itu, yaitu pada unsur humanitas, ya. Dan kalau saya tangkap juga ada unsur martabat, ya, martabat harkat itu dan martabat manusia itu dijunjung tinggi, sehingga tadi disebutkan salah satunya pornografi, kemudian tembakau, alkohol, begitu kan. Ini berarti pertanyaan saya untuk menutup segmen yang pertama ini adalah, kalau demikian yang pabrik rokok yang juga menghasilkan laba yang besar itu nggak bisa masuk ya Pak ya? Nggak masuk. Nggak bisa masuk. Udah pasti. Begitu. Walaupun mereka punya profit yang sangat besar sekali kan. Termasuk tambang Pak. Hah? Tambang juga susah masuk. Oh, tambang juga nggak bisa? Kecuali pengelolaannya betul-betul ramah lingkungan. Oh. Karena itu berkaitan dengan alam. Iya. Jadi kalau mereka dalam pengelolaan operasionalnya, ternyata mereka masih banyak pelanggaran, itu pasti nggak akan terseleksi dengan indeks SRI Kahati. Tapi kalau untuk mengetahui apakah ini memenuhi persyaratan mereka, apakah mereka juga mendatangkan tim yang mengawasi atau yang mengadakan pemeriksaan, supervisi, atau juga mengadakan kalau pemeriksaan yang sifatnya di dalam laporan saya khawatir Pak. Tapi kalau misalnya orang buat laporan yang langsung on the spot dia datang, kira-kira bagaimana supaya otoritas dari indeks Sri Kahati itu tidak hanya kuat di dalam wacana ya, tetapi juga di dalam tindakan. Bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa, betul. Laporan itu tidak bisa dijadikan satu bukti yang objektif ya, karena pembuatnya adalah
orang dari dalam perusahaan juga. Tentu isinya subjektif. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu, misalnya diri sum kita, pasti sesuatu yang baik dong. Iya, ditampilkan. Kita tidak akan negatifnya kalau bisa dikurangi, atau dihilangkan. positifnya diperbanyak. Nah, supaya itu balance, maka bisa mengadopsi berita-berita tentang perusahaan tersebut dari media. Misalnya. Selain dari media, mungkin bisa juga inspeksi ke masyarakat sekitar perusahaannya, bisa sebar kuesioner, atau ada yang tanya langsung, beberapa mungkin secara sampel aja random gitu random saja, bagaimana kesannya dengan perusahaan itu. Nah, kalau pendapat tentang perusahaan itu artinya ada yang plus dan minus, tanda tanya, berarti artinya dia jangan-jangan tidak betul-betul bersih kan. Nah, nanti di rating, tentunya ratingnya cukup subjektif ya dari indeks hierarkinya. Tapi mereka ada metodologinya, artinya ketika diukurkan dengan perusahaan yang lain sama stabil baseline-nya. Nah, itu nanti akan mereka matchingkan dengan isi pelaporannya seperti itu. Baik. Makin menarik kan bahwa materi ini juga membuka wawasan kita supaya kita mengetahui bahwa ada standar-standar atau indeks-indeks yang menjadi ukuran-ukuran yang penting supaya perusahaan-perusahaan ini juga tidak hanya memperhatikan profit, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan lingkungan, ekologi. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. It's just not about entrepreneurship, but it is also about being an innovative business leader. Sebuah tempat di mana kalian tidak hanya mendapatkan ilmu mengenai bisnis, manajemen, dan akuntansi, akan tetapi juga jaringan sosial yang luas. Temukan yang menarik dari hal yang sederhana. Fakultas Bisnis akan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa, ditunjang dengan kompetensi dosen yang mumpuni. You learn something and you get something. Karena belajar di Fakultas Bisnis tidak hanya belajar mengenai konsep teori saja, akan tetapi juga konsep praktek di dunia profesional akan kamu dapatkan di sini. Berbagai macam program sudah dirancang dengan sangat baik untukmu. Kamu dapat bergabung dengan seluruh alumni yang memiliki prestasi di bidangnya. Dunia bisnis sedang dan terus berubah. Kita butuh cara berpikir dan belajar berbisnis yang baru. Kita butuh kemampuan untuk memecahkan berbagai tantangan bisnis di masa depan. Pendidikan di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha didesain secara khusus untuk mencapai potensi terbaik Anda, baik di bidang manajemen, akuntansi, dan keuangan. Mulailah perjalanan Anda bersama kami dan bersiap menghadapi tantangan hari esok. Prepare for today, be ready to create tomorrow. Ya, kita kembali kepada materi ulasan yang menarik tentang investasi hijau yang dikaitkan dengan indeks Sri Kehati. Ya, kita bersama dengan Pak Riki Marusa. Pak Riki tadi telah disampaikan bahwa di dalam indeks Sri Kehati tadi supaya tahu bahwa itu adalah singkatan sebenarnya. Sri Kehati itu bukan Sri yang ke hati, begitu ya. Itu berkaitan bukan hanya keuntungan finansial, tetapi sebenarnya memberikan proporsi yang cukup besar terhadap masalah sosial. Dan tadi Bapak sudah bicara masalah sosial, tapi juga di sini ada kaitannya dengan lingkungan, Pak. Jadi saya kira pemirsa perlu mendapatkan informasi dan inspirasi tentang kaitannya dengan
lingkungan, apakah lingkungan di sini adalah ekologi ya Pak ya? Nah kalau iya kira-kira contohnya itu bagaimana supaya masyarakat makin ngeh gitu ya bahwa ini merupakan juga concern kita di dalam hidup bersama, tidak hanya materi tetapi juga relasi sosial ya. Tetapi juga ada satu bagian yang kita seringkali lupakan yaitu ekologi atau lingkungan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Lingkungan di sini yang dimaksud adalah dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan. Salah satunya mungkin kita dulu pernah dengar peristiwa lampau itu ada bencana yang namanya lumpur lapindo. Oh iya betul, di Jawa Timur itu. Nah, itu dampak ekologinya sangat besar terhadap masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya korban-korban itu beberapa ada yang mereka terkena dampaknya dan mereka tidak mendapatkan ganti rugi selayaknya. Dan mereka dari kesehatan terganggu, lalu rumah tinggal jadi tidak nyaman dan lain-lain. Dan itu kasus itu tidak selesai secara tuntas. Nah, saat ini yang arahnya ke lingkungan, diharapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Artinya perusahaan-perusahaan kalau pengelolaannya tidak, misalnya limbahnya akhirnya berdampak ke masyarakat, tidak dapat pengelolaan yang layak, akhirnya hasil limbah pengolahannya pun belum tuntas. Artinya ketika itu akhirnya tidak diolah secara sempurna dan akhirnya jebol tempat penyimpanannya seperti itu, ternyata jadi membuat tidak nyaman terhadap masyarakat dan ekologi sekitarnya. Nah seperti itu. Jadi sekarang dimulai, apakah perusahaan tersebut berinvestasi dalam hal itu, menanggulangi bagaimana risiko limbah yang tidak terkendali, limbah yang beresiko terhadap masyarakat, mencemari dan lain-lain. Nah itu semua dinilai seperti itu Pak. Ya, kalau saya kira ini penting ya. Kalau saya perhatikan, saya pernah mengikuti satu acara yang meneliti lingkungan begitu ya, yang diadakan oleh PGI waktu itu. Dan saya datang melihat itu ada begitu banyak ya, ternyata pabrik-pabrik itu secara tersembunyi membuang limbahnya ya ke dalam sungai. Nggak kelihatan dari luar, nggak kelihatan. Tapi kalau kita kemudian masuk ke dalam itu baru kita tahu itu dibuang ke dalam sungai, lalu sungai ini mengalir di daerah pemukiman penduduk ya. Dan penduduk tak menyadari itu ya. Tapi tahu-tahu pada mereka ini ya, mulai membawa ada reaksi-reaksinya gitu ya. Lalu penyakit-penyakit yang tadinya belum ada sekarang menjadi ada begitu. Dan kalau saya lihat ternyata polisi pun juga tidak bisa. Waktu itu loh ya, tidak bisa mengatasinya. Ya. Bahkan mungkin lebih tepatnya, ya ini kenyataan ya, bahwa petugas keamanan ini pun juga dibayar oleh pabrik-pabrik semacam ini sehingga mereka bungkam. Nah, saya hanya khawatir begini Pak, kalau petugas keamanan yang mempunyai otoritas, yang punya wewenang begitu ya, lalu kira-kira para petugas dari industri ke hati untuk menilai perusahaan ini apakah hanya sekedar memberi penilaian lalu dampaknya apa kepada perusahaan ini. Ini saya hanya khawatir bahwa ya kurang bagus di kertas tapi dia tetap jalan aja begitu. Bagaimana Pak Riki? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa. Makanya selain lingkungan sosial ada satu lagi yang tak kalah penting, governance, tata kelola. Tata kelola ini tujuannya adalah transparansi. Artinya ada regulasi yang dibuat baik untuk institusi swasta maupun institusi publik pemerintah saat ini. Mereka harus transparan dari ya mungkin kalau misalnya khawatir ada suap dari gaji.
kepemilikan. Nah, kalau gaji segini kok punyanya Bisa punya. yang lebih mewah dari standar gajinya. Ini berarti ada sesuatu dong. Nah, itu tata kelola sampai ke sana kalau di ranah organisasi publik ya, artinya pusat-pusat publik yang dari pemerintah. Nah, kalau di swasta sendiri, itu aturan-aturannya harus di-disclose atau diungkapkan di websitenya mereka. Bagaimana mereka tata aturan menggaji pegawai, bagaimana cara mereka memutuskan, mengambil keputusan tentang strategi mereka ke depan. Apakah melibatkan para pemegang saham? Apakah melibatkan pihak independen sekarang? Apakah mereka sudah diaudit dan diaudit, dalam auditnya ada pihak independen yang tidak hanya orang perusahaan atau investor saja yang dapat keuntungan secara finansial, tapi ada juga pihak independen dari praktisi, mungkin dari orang-orang akademisi atau dari perwakilan masyarakat sekitar. Jadi tata kelola ini membuat semuanya lebih lebih transparan. Jadi kekhawatiran yang tadi Pak Pendeta ungkapkan itu dikurangi sedikit-sedikit ya. Dan regulasinya sekarang ini sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu salah satu badan yang mengatur tentang pasar modal dan juga sekaligus produk-produk keuangan yang ada di Indonesia. Jadi ada regulasinya khusus mengatur itu. Dan OJK sudah mengatur itu. Salah satunya tata kelola. Seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan sampai mengikuti cara berpikir ya. Orang-orang Tionghoa bilang itu jangan hanya pikirkan cuannya saja, begitu ya. Tetapi cuan ini menjadi tidak berharga, tidak bernilai ketika lingkungan dan masyarakat itu sakit ya. Bayangkan saya pernah menjumpa di satu kota, saya tidak sebutkan itu ya. Itu pabrik semen, itu di tengah kota. Nah, debunya itu kan mengenai masyarakat gitu ya. Nah, kira-kira perusahaan-perusahaan yang seperti ini apakah juga masuk di dalam indeks kena indeks indeks Sri ke hati ini ya. Dan itu berjalan terus. Dan kalau diteliti ya, ternyata masyarakat di sana itu rata-rata kena sakit paru-paru, Pak. Dan tingkat kematiannya itu jauh ya dari standar dari kota lain gitu ya. Jadi tentunya meninggal itu memang Tuhan yang menghendaki, tapi juga meninggal itu juga karena lingkungan yang rusak begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya maksudkan, sejauh mana otoritas dari indeks Sri ke hati itu. Kemampuannya sampai kepada mana? Kan kalau disebutkan pemerintah kan juga ditentukan sejauh mana government ini sebagai pemerintah yang bersih dan berwibawa, begitu kan. Nah, Indonesia apakah di dalam semangat yang pada cukup bagus, tetapi mentalitas korupsi itu ya masih merajalela sampai hari ini pun saya membaca seperti itu, begitu kan. Nah, ini sangat memprihatinkan gitu, Pak. Ini bisa pertanyaan apa juga sekaligus tanggapan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa, indeks Sri Kahati atau SRI Kahati ini, itu penyeleksiannya itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Jadi bulan April dan bulan Oktober. Nah, perusahaan-perusahaan yang artinya tidak mengelola secara konsisten itu akan keluar masuk di dalam Sri Kahati, entah masuk indeks atau keluar tidak masuk. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang konsisten, artinya perusahaan-perusahaan ini ada improvement. Mungkin ya masih ada lah ya yang mereka kekurangannya, tapi mereka ada perbaikannya, ada improvement terus, growth-nya, perbaikannya. Jadi mereka konsisten. Jadi dengan setahun 2 kali ini diharapkan rutin diinspeksinya. Jadi tidak hanya sekali inspeksi terus berlaku selamanya, tidak. Dilakukan ulang. Kalau seperti ini kita rehearsal ya supaya terus makin baik. Nah, indeks ini juga melakukan seleksinya, seleksi ulang terus. Dan saya dari salah satu hasil observasi saya
meneliti tentang SRIKT, memang ada perusahaan-perusahaan yang keluar masuk, ada perusahaan-perusahaan yang terus konsisten ada di sana. Seperti itu, Pak Pendeta. Dan kalau untuk pemerintah, kalau Sri Kahati kan bagiannya ke pasar modal ya, perusahaan swasta. Artinya kalau BUMN pun BUMN yang ada di capital market. Tapi kalau organisasi pemerintah, kita beruntung ya, walaupun tingkat korupsi ya selalu ada dimanapun di dunia. Tapi kita sekarang ada KPK dan juga ada PPATK. PPATK ini khusus bagian yang memeriksa asetnya, audit asetnya. Jadi kalau orang itu menerima suap, hasilnya nanti money laundering kan bisa kemana-mana, dibelikan mobil, dibelikan rumah. Nah, PPATK ini yang bagian yang memeriksa itu ya. Memeriksa sampai detail sananya. Begitu ya. Itu kita bersyukur ada bagian itu yang sekarang kinerjanya cukup baik. Ya. Luar biasa Pak, saya sangat terkesan itu ya, bahwa ini kita mempelajari bukan hanya sistem, tetapi di sana tuh ada spiritualitas, ada karakter, ada nilai yang mau diperjuangkan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan saya, mungkin ini hanya mempertajam aja atau mungkin melengkapi, bahwa indeks Sri Kahati itu Bapak kaitkan dengan PRI ya, Principle for Responsible Investment ya Pak. Kira-kira apa yang dimasukkan dengan Principle for Responsible Investment ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa, PRI ini adalah satu lembaga yang didukung oleh PBB dan independen, artinya bukan bagian dari PBB, tapi diinisiasi PBB mendukung ini, dan PRI ini merupakan satu lembaga independen untuk seluruh dunia yang memayungi prinsip-prinsip investasi yang tidak hanya berpusat kepada ekonomi, tapi juga kepada lingkungan, sosial. Dan tata kelola. Tata kelola ya. Nah, 3 hal ini terus dikembangkan, terutama ke negara-negara berkembang dan negara-negara Asia, terutama khususnya negara Asia Tenggara, karena ketinggalan untuk kemajuan hal-hal lingkungan, sosial, dan tata kelola ini. Perkembangannya Timur ini ketinggalan dari Barat. Apalagi kalau kita menilai kinerja secara keseluruhan, itu ketinggalan. Di Asia itu yang paling maju untuk ini ya Jepang, lalu China kedua, dan lain-lain. Nah, ASEAN itu tertinggal untuk implementasi yang seperti ini. Tapi untuk saat ini, tahun-tahun ini, khususnya di ASEAN itu mulai bangkit. Mereka mulai ada progres peningkatan. Nah, seperti itu Pak. Ya, kalau PRI di ASEAN ini yang tingkatnya yang lebih lebih menonjol itu mana ya Pak ya? Kalau penelitian PRI sendiri saya belum menemukan membaca, tapi yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, tata kelola itu dilakukan oleh lembaga di salah satu universitas terkenal di Singapura, NUS. Itu meneliti tentang negara ASEAN. Dan memang sangat beragam, mana yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi mungkin dalam progres ekonominya, ada yang lebih rendah dalam sosial dan lingkungan. Dan negara kita Indonesia itu gimana? Termasuk ya bukan yang paling unggul. Negara kita perkembangannya lambat, terutama dalam lingkungannya, yang sangat lambat. Lingkungan, terutama bagian yang tentang perusahaan, keterikatannya dengan stakeholder, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa pemerintah, bisa juga masyarakat sekitar. Itu mereka belum ada istilahnya belum ada kerjasama khusus ya, yang betul-betul serius tentang ini. Mungkin masih dalam perkembangan ya. Dan itu Indonesia dalam peringkat itu ya cukup rendah. Cukup rendah ya. Betul. Kalau dibandingkan misalnya ASEAN berarti ada Malaysia, ada Filipina. Ya, perkembangannya paling rendah. Paling rendah ya. Iya. Itu satu hal yang memprihatinkan pemirsa, bahwa
Kita tidak boleh mengatakan, nah itu urusannya orang lain. Tidak bisa. Ini lingkungan berkaitan dengan urusan kita. Kalau lingkungan rusak, jangankan kita. Apalagi ini, ya, anak-anak cucu kita ini bisa menghidupi hidup yang sehat. Ini serius. Jadi pembahasan ini saya kira membuka kesadaran kita ya untuk lebih memperjuangkan masalah lingkungan, karena disebutkan Indonesia termasuk negara yang paling rendah dalam hal menjaga lingkungan hidupnya begitu. Padahal Indonesia itu kan negara tropis yang sangat subur, yang sangat berlimpah ya. Saya pernah ke negara-negara di Timur Tengah itu, tidak ada apa-apanya. Tapi Indonesia itu seperti surga. Tapi surga ini kemudian dirusak, nanti menjadi neraka begitu. Ya. Terima kasih kalian. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya dan pembahasannya akan semakin menarik setelah yang satu ini. Ada Uncle Max. Gorengan. Sesaji. Mantap. Pagi Bu Andri. Iya. Pagi. Abang Joy. Yo. Dadah. Dari luar ya. Pulang dari. Sama kita pagi. Buaya. Kopi. Wanita juga buat kopi. Bio kepala bio. Kita mau persiapan apa nih Mas Iki? Mantap. Ada tanggapan Mas Dani? Nanti see di konten namanya. Ya guys, ini jadi sekarang kita akan vlog latihan ya guys ya. Nah, ini ada Pak Max dan saya juga nanti ya.
ngomong kameramen. Kita orang visi. Nah, ini bagian kita. Bagian dasar. Oke, kita udah selesai. Thank you semua. Luar biasa hari ini. Biasa. Di luar ya Pak. Iya. Oh banyak. Apa bilangnya banyak. Oh, luar biasa. Tidur santur. Alah. Berkap. Ya, kita kembali ke segmen 3, segmen terakhir. Nah, di dalam segmen yang terakhir ini saya ingin sedikit mengerucut tentang saham ya Pak ya. Karena pemirsa juga saat ini juga banyak ditawari saham, mereka juga supaya investasi saham ya. Jadi tadi kita sudah dapat gambaran yang utuh tentang industri ke hati yang bukan hanya keuangan tapi sosial dan lingkungan. Tapi mau tidak mau saya ingin juga kita memperhatikan aspek ekonomi begitu. Nah Pak, di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang saat ini ya sangat sulit ya, dan beberapa negara juga mengalami resesi ya, sampai yang terakhir ini adalah Sri Lanka ya. Saya sangat mengerikan sekali melihat peristiwa dampaknya itu ya Pak. Nah bagaimana Pak seharusnya kita ini mengelola keuangan khususnya dalam investasi saham ya, supaya pemirsa juga dapat pengetahuan sehingga mereka tidak salah mengambil keputusan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa, berkaitan saham ini kan cukup trending ya sejak pandemi ya. Artinya orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya banyak juga yang main saham. Makanya kemarin trading itu cukup melonjak. Cuma kemarin itu banyak juga yang ikut-ikutan. Artinya sekarang di YouTube itu banyak sekali YouTuber saham. Nah, logiknya kalau mereka tahu mana yang sudah pasti naik dan pasti turun, ngapain mereka jualan di YouTube? Tentu mereka selain punya misi, itu ada misi pribadi juga. Tentu mengajak ini untuk mendapatkan jumlah modal yang besar, untuk mengajak istilahnya mah akumulasi modalnya ya, supaya jadi lebih besar kalau untuk menggerakkan pasar kan. Karena dari mereka pribadi modalnya kurang kalau untuk jadi YouTuber itu ya tujuannya itu. Nah, supaya kita ya tidak sepenuhnya negatif sih yang tapi mereka ada unsur pribadi juga. Artinya supaya kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, bisa menyaring mana yang positif dan juga yang negatif, kita harus belajar yang namanya analisa fundamental. Jadi kita belajar perusahaan ini sebenarnya earningnya, labanya betul-betul bagus atau tidak sih? Kalau seperti tadi istilahnya price earning ratio, harga saham dibandingkan dengan labanya positif stabil atau tidak, atau positif negatif, berarti tanda tanya kalau tidak stabil. Nah, untuk tahu itu tentu harus tahu yang namanya membaca laporan keuangan. Nah, membaca laporan keuangan tentunya harus belajar istilah-istilah yang tidak umum, istilah-istilah yang hanya ada mungkin di akuntansi. Nah, pemirsa juga mungkin bisa, kalau yang tidak tahu bisa baca buku, kalau yang masih dalam jenjang pendidikan bisa kuliah, mungkin di jurusan akuntansi atau fakultas bisnis.
Nah, di Universitas Kristen Maranatha juga ada. Tentu saja diajarkan bagaimana mengukur kinerja perusahaan itu item-item mana saja dari bagian laporan keuangan yang harus diperhitungkan, mana saja yang harus dibaca, lalu mana yang harus dibandingkan untuk membuktikan perusahaan ini sebetulnya konsisten atau tidak. Itu yang pertama. Artinya tidak gambling, ya, tidak ikut-ikutan. Jangan ada modal, ikutan, oh ini naik, kata public figure, ikutan saham semua. Nah, untungnya kita seperti tadi Pak Pendeta, ada OJK ya. Jadi beberapa di kita yang disebut mempom-pom itu artinya karena dia public figure, ngajak-ngajak orang supaya ikut semua. Itu kan memang bakal bergerak ya, kalau massa bergerak, modalnya ke sana semua ya, pasar saham jadi ikut bergerak. Nah, itu dipanggil sama OJK. Misalnya ada public figure yang ngomong, asal ngomong, mempromosikan tertentu, ternyata sebetulnya nggak seperti itu yang dipromosikan, karena mungkin beliau-beliau yang public figure ini juga mungkin dekat dengan perusahaan itu, atau mereka juga dibayar oleh perusahaan itu pasti untuk menggerakkan. Nah, itu. Jadi harus tahu betul tentang ilmunya dulu. Itu yang pertama. Kedua, jangan pakai uang operasional. Kalau pakai istilah umumnya, pakai uang dingin. Jangan uang yang tidak betul-betul disisihkan untuk investasi, itu uang operasional, uang kita kuliah kalau masih mahasiswa ya, dipakai main saham. Nah, pasar saham ini kan digerakannya oleh faktor-faktor lain, tidak hanya oleh perusahaan tersebut, bisa juga keadaan makro, misalnya kayak pandemi, semuanya drop. Nah, kalau nanti pas, oh ya saya beliin dulu saham, nanti pas bayar saya jual. Nah, kalau tiba-tiba harganya turun, malah uangnya jadi turun, nggak bisa bayar uang kuliah, itu lebih celaka. Atau misalnya uang untuk operasional bisnisnya atau usahanya, nah itu juga nggak bisa dipakai itu. Biasanya lebih baik uang yang betul-betul disisihkan untuk investasi di saham. Lalu yang ketiga, pilihlah perusahaan sesuai dengan batas resiko yang bisa diterima. Ini kaitannya psikologis, Pak. Ya, batas risiko. Jadi saham itu ada yang namanya saham-saham yang tadi disebut LQ45 atau blue chip. Blue chip itu istilah, kalau dulu itu katanya mengambil dari istilah orang main di kasino katanya. Kalau chip yang paling mahal itu chip yang warna biru. Nah, saham-saham unggulan itu dikasih istilah blue chip, katanya seperti itu. Nah, itu saham-saham yang stabil. Artinya yang ada di blue chip ini likuiditasnya oke, tidak akan turun naiknya cepat. Nah, pilihlah saham-saham itu kalau memang belum tahu apa-apa. Artinya aman sejauh itu. Dibanding saham lain yang disebut saham gorengan. Nah, ini biasanya kapitalisasinya di bawah 1 triliun yang sangat rendah. Itu bisa hitungan 2 hari, 1 bulan itu turunnya atas bawah kayak roller coaster. Nah, kalau yang seperti itu bisa drop. Mungkin ada orang yang tiba-tiba depresi. Jadi resiko investasinya disesuaikan dengan tingkat pemahamannya. Jangan investasi di saham yang resikonya tidak bisa diterima. Kalau dari saya 3 hal itu, Pak. Dan sebagian YouTuber juga mengusulkan seperti itu. Ya. Dan ini catatan penting ya, supaya kita dalam menggunakan uang itu bukan uang yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Apalagi untuk makan, masuk ke pasar saham, Pak. Wah ya, kamu bisa nak makan itu karena ya kan begitu kan? Atau uang kuliah, atau mungkin juga uang bisnis, saudara-saudara, dipakai. Pada bisnis kan membutuhkan dana liquid yang tersedia begitu, lalu dimasukkan ke saham, ya. Dan yang kedua, bahwa kita ini jangan sampai menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh orang lain, ya. Wah, ini enak loh, saya dapat saham ini loh. Dari saya masukkan 5 juta, sekarang sudah jadi 20 juta. Wah, senang sekali. Loh, berapa bulan? Hanya 2 bulan. Jadi bisa langsung naik. Waduh, senang sekali. Saya coba.
Nah, kita tidak mengetahui. Nah, disitulah kita membutuhkan pemahaman. Memang Pak, saya kira pendidikan itu merupakan nilai yang paling utama. Ya, supaya masyarakat kita ini tidak mudah dipengaruhi oleh kata orang, oleh kata aktor, ya, oleh kata idol, ya. Lah orang-orang seperti ini yang seringkali menyesatkan, bukan walaupun mereka mungkin maksudnya tidak menyesatkan, tapi kita tersesat karena kita tidak dipandu oleh pengetahuan yang baik, begitu. Nah, Pak Riki, kira-kira apa yang supaya kita ya ke depan ini bukan hanya saham itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya keuntungan ekonomis, tapi kita mulai memikirkan tidak boleh hanya ekonomis, tapi juga saya harus pikirkan hal yang berkaitan dengan relasi sosial, tapi juga tadi dikaitkan dengan lingkungan. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang pemirsa harus mengetahuinya, Pak? Terima kasih Pak Pendeta. Hal ini sebetulnya ada satu konsep yang sekarang sedang didorong oleh di akademisi juga di dunia di barat sudah mulai ya, namanya ethical investing, berinvestasi secara etis. Nah, berinvestasi secara etis itu artinya yang tidak hanya arahnya kepada ekonomi, tapi juga lingkungan dan sosial, dan istilahnya ethical investor. Wow. Jadi become ethical investor, bagaimana menjadi investor yang etis. Nah, investor etis pasti mempunyai beberapa prinsip supaya investasinya tidak sembarangan. Yang pertama tentunya harus fokus pada perusahaan yang tidak pada jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, bisa dilihat mungkin dalam hal ekonomi, itu yang tidak hanya menjanjikan dividen yang tinggi. Dividen itu kan dibayarkan karena seorang investor berinvestasi pada perusahaan. Tapi kalau hanya dividennya terus yang tinggi, harus dianalisa juga ini perusahaan berkembang atau tidak. Karena biasanya kalau laba, dapat laba, itu ada yang dibagikan dividen, ada juga yang digunakan untuk perkembangan perusahaan itu yang disebut laba ditahan. Itu biasanya perusahaan gunakan untuk pertumbuhan perusahaan, membangun lagi, beli aset atau dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks Sri Kahati atau LQ45 apalagi Sri Kahati, itu biasanya dividennya dia moderat saja, tidak terlalu tinggi. Tapi dia kasih lihat bahwa laba mereka digunakan untuk prospek ke depan, untuk ini. Nah, itu fokusnya berarti jangka panjang. Artinya di laporannya, di disclose, kita bisa baca itu. Itu prinsip pertama. Yang kedua, cari sekarang mulai tahun 2017, itu OJK itu mengeluarkan peraturan OJK nomor 51, POJK 03 2017, bahwa sejak tahun 2019, perusahaan-perusahaan dengan kriteria tertentu itu sudah harus menerbitkan yang namanya sustainability reporting. Sustainability reporting. Sebelum menerbitkan sustainability reporting, mereka harus menerbitkan juga rencana tentang mereka istilahnya finance sustainable. Jadi keuangan yang sustainable. Bisa berlanjut. Dan ini dimulai dari bank. Kenapa dimulai dari bank atau lembaga keuangan? Karena tahun 2008 itu kan di Amerika kolaps itu karena keuangan ya, efek domino dari keuangan, dari satu perusahaan yang pinjam ke lembaga keuangan akhirnya kolaps semua. Makanya sekarang dimulai dari lembaga keuangan, karena perusahaan kalau ingin berkembang butuh tambahan dana, kalau tidak dari investor, dari bank pinjaman. Betul. Makanya kalau banknya sudah etis, pasti dia ngasih kepada nasabah atau peminjamnya juga memberikan syarat yang etis. Jadi dimulai dari situ. Itu di Indonesia khususnya. Jadi kita bisa lihat di websitenya atau di publikasinya perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu menerbitkan
laporan sustainability reporting tadi. Itu bisa dilihat. Ya. Lalu yang ketiga, amati perusahaan itu konsisten tidak di situ. Artinya kalau kita tadi telah bicarakan indeks Sri KHT diseleksi setiap bulan April dan Oktober, dia konsisten nggak ada terus di sana. Nah, kalau konsisten berarti kita bisa percaya. Tapi kalau tidak konsisten kita tanda tanya. Tadi istilahnya masuk keluar tadi. Betul, berarti dia ada yang ini dong. Artinya ada yang cukup krusial sampai bisa keluar kan. Sampai pihak indeks Sri KHT ini mengeluarkan, berarti ada yang krusial yang tidak masuk akhirnya dan cukup signifikan untuk mengeluarkannya. Betul. Nah, kalau 3 hal itu sih Pak. Baik Pak. Nah Pak, jadi kalau kita lihat apakah investasi hijau ya, tadi kita bicara investasi hijau itu ya, apakah memang hanya ditujukan kepada investor yang sudah mapan tadi ya, dananya tadi kan tidak salah ada yang 1 triliun begitu kan, apakah juga terbuka kepada setiap orang Pak? Kira-kira cara mengukurnya di samping investasinya tinggi atau bagaimana Pak? Baik Pak Pendeta, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya, Pak Pendeta dan pemirsa. Artinya indeks Sri KHT ini sebetulnya hanya untuk investor yang punya dana besar saja, atau ya yang biasa-biasa juga bisa, atau seperti di Universitas Kristen Maranatha ini ada pojok bursa, apakah mahasiswa yang sedang belajar investasi pun bisa ikutan mungkin ya. Nah, yang menarik indeks Sri KHT ini betul ada perusahaan yang kapitalisasinya besar Ya. Tapi ada juga yang kapitalisasi besar, tapi harga sahamnya masih belum terlalu tinggi. Nah, mungkin karena perusahaan ini yang masih berkembang. Biasanya kan salah satu yang menyebabkan harga saham tinggi itu dividennya tinggi atau memang perusahaannya sudah lama berkecimpung di bursa. Misalnya kayak BCA. BCA itu yang saya lihat tadi pagi itu harga sahamnya 7.000 per lembar. Jadi untuk salah seorang investor kalau ingin berinvestasi di bursa saham itu harus minimal beli itu satu lot itu 100 lembar. Berarti kalau dikali 700 harus punya uang 700.000, sekitar hampir 1 juta ya. Nah, tapi untuk investasi pojok bursa, terutama di galeri investasi Maranatha, itu cukup 100.000. Nah, uang 100.000 cukup nggak untuk perusahaan-perusahaan yang ada di indeks Sri KHT? Ada juga Pak. Contohnya Bumi Serpong Damai BSDE dengan Sido Muncul, Pak. Produknya kita tahu ya Sido Muncul. Produk-produk herbal yang juga menyehatkan masyarakat. Sosialnya juga kita sudah tahu. Suka misalnya kalau mudik suka memfasilitasi mudik bersama dan lain-lain. Nah itu harga sahamnya masih di bawah 1.000, Pak. Karena di bawah 1.000 misalnya 700 aja kali 100. Di bawah 100.000. Jadi sebetulnya kalau mau berinvestasi ya bisa dari perusahaan-perusahaan yang itu. Tidak hanya untuk investor mapan, tergantung dipilih perusahaan mana. Wow, menarik ya. Itu saya omong-omong seperti ini saya baru teringat ya bahwa di dalam ajaran iman Kristen ya, dalam teologi iman Kristen bahwa tadi berkaitan dengan ekonomi. Kata ekonomi kan dari kata bahasa Yunani oikonomos ya. Oikonomos sebenarnya ekonomi. Tetapi oikonomos yang saya pahami itu ternyata tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Karena oikonomos itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya penata layan. Nah, penata layan ini tidak hanya ngurusi ekonomi. Penata layan itu ngurusi harta miliknya Allah. Nah, harta miliknya Allah ini apa? Semesta ini. Termasuk di dalamnya lingkungan, termasuk di dalamnya ini adalah kehidupan sosial para makhluk hidup. Ya. Nah, pasti juga berkaitan dengan ekonomi. Jadi ini sangat menarik ya bahwa konsep-konsep yang Bapak utarakan itu sebenarnya di dalam iman Kristen itu jelas sekali. Dan kalau dalam bahasa Inggris penata layanan itu disebut dengan stewardship, gitu, stewardship.
Ya, jadi kita ini adalah penata layan. Nah, penata layan ini mengurus harta miliknya Tuhan yang harus kita lakukan dengan sikap hormat, sikap takut, ya, bahkan dilandasi oleh kasih. Nah, Pak, percakapan kita sangat menarik dan pasti akan memberikan inspirasi kepada para pemirsa. Silakan Pak Riki boleh menyampaikan ya satu closing statement kepada para pemirsa sehingga mereka ke depan ya tergerak juga untuk ambil bagian di dalam tugas yang mulia sebagai penata layan Allah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta dan pemirsa, investasi hijau ini adalah satu konsep yang mulai berkembang di masyarakat kita. Dan hal ini juga didukung oleh negara kita ya, di Indonesia. Artinya itu salah satu tuntutan dunia internasional. Apakah negara kita mau ikut bermain di era investasi hijau ini atau tidak? Tentu saja bukan pilihan. Karena negara kita sudah bagian dari anggota G20 tadi ya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus mendukung tentu dari profesi kita masing-masing. Kalau dalam masyarakat umumnya kita ada uang lebih, kita bisa mendukung dengan cara berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori investasi hijau. Salah satunya indeks Rika Hati ini yang saat ini kalau masyarakat sekalian atau pemirsa sekalian tanya kepada di bank itu penasihat investasi, analis investasi, mereka pasti menyatakan bahwa indeks perusahaan dalam indeks RKT ini bagus. Saya tanya beberapa kali kepada analis investasi yang di bank dimanapun, mereka menyatakan bagus. Dan kemungkinan kecil perusahaan-perusahaan yang ada di indeks Rika Hati ini akan beresiko, artinya fluktuasinya tinggi. Mereka cukup konsisten, cukup stabil ada di sana. Kedua, mungkin kalau untuk berperan sebagai individu selain investasi, kita juga bisa mulai melakukan investasi hijau itu dari kita sendiri, lingkungan dan keluarga. Misalnya buang sampah sembarangan, membuang sampah plastik di tempatnya, itu juga mungkin membantu untuk hal-hal seperti ini. Dan kedua, kalau pemirsa sekalian yang ingin berinvestasi, jangan selalu ikut-ikutan saja, belajar ilmunya agar tidak tertipu karena ternyata investasinya bodong dan lain-lain. Jadi akhir kata tetaplah belajar, dan selain belajar tentu juga tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya bahwa kita dipanggil untuk menjaga harta milik Allah, bumi ini, ekologi, lingkungan. Mari kita hidup yang bersih dan memberikan teladan kepada anggota keluarga kita dan juga anggota masyarakat sehingga kita tidak hanya berpikir tentang profit yang hanya ekonomis, tapi pikirkanlah profit yang lebih abadi, yaitu lingkungan dan juga relasi sosial. Terima kasih Pak Riki atas ulasan yang disampaikan. Tuhan berkati pelayan Pak Riki. Kita akan akhiri saudara-saudara dengan bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami teringat akan firman-Mu di dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah pemilik bumi dan segala isinya. Firman-Mu mengingatkan bahwa kami hanyalah pengelola. Kami bukan pemilik bumi ini. Oleh karena itu kami dipanggil untuk bertanggung jawab atas segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di dalam relasi sosial, di dalam ekologi atau lingkungan, dan juga mengelola berkat-berkat Tuhan, talenta, termasuk di dalamnya juga keuangan, supaya kami boleh mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami supaya kami boleh menjaga bumi yang Tuhan percayakan, sehingga kami tidak akan menyesal ketika anak dan cucu kami mengalami penderitaan karena kerusakan ekologi. Dan berkati Bapak, Pak Riki dalam tugas
pengabdiannya sebagai seorang dosen, Tuhan juga melimpahi dengan segala karunia yang dibutuhkan. Kami serahkan setiap pemirsa supaya kami juga pandai mengelola keuangan, dan disitulah kami diingatkan akan perkataan Yesus tentang makna penyangkalan diri. Tuhan, demikian doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love.